Pria parubaya itu juga melihat bahwa Chen Ping sudah kehabisan tenaga, dan senyuman muncul di bibirnya. Meskipun kamu memiliki busur Raja Dewa, dengan kemampuanmu saat ini, aku khawatir kamu tidak akan bisa melakukannya, kan? Pria parubaya itu mencibir. Meskipun Chen Ping tidak bisa menarik busur Raja Dewa sekarang, tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya. Pada saat terakhir, dia tahu bahwa Raja Iblis Scarlet Cloud ada di sana untuk mendukungnya. Bahkan jika Raja Iblis Ciyun tidak peduli, masih ada Tuan Si. Sekalipun aku tak menggunakan busur Raja Dewa, kau takkan bisa membunuhku. Chen Ping tersenyum tipis. Benarkah? Mari kita coba. Setelah berkata demikian, aura pembunuh menyeruak dari tubuh lelaki parubaya itu dan dia langsung menyerbu ke arah Chen Ping. Tuan Chen, saya bisa menangani penjahat seperti itu. Sebuah suara terdengar, dan sosok Lin Chong muncul. Di mana hantu tua bercakar merah itu? Chen Ping menatap Lin Chong dengan heran dan bertanya. Mati. Lin Chong melambaikan tangannya dan sebuah kepala melayang keluar. Itu adalah lelaki tua dengan cakar merah. Aku adalah Kaisar Kota Matahari Bulan. Jika aku bahkan tidak bisa membunuh pengikut kecil dari 4 dunia bawah, bagaimana mungkin Kota Matahari Bulanku disebut sebagai kekuatan ketiga di alam manusia surgawi? Setelah Lin Chong selesai bicara, dia menatap pria parubaya bertanduk satu itu dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Roh jahat itu lenyap seketika. Melihat ini, Chen Ping mengambil kesempatan untuk beristirahat. Pertarungan ini memang telah menyita banyak tenaganya. Bagi seorang kultivator di alam Mahayana tingkat keempat, mampu bertahan dalam pertarungan jarak dekat di antara para kultivator alam abadi sudahlah cukup bagus. Kaisar Lin, Anda baru saja melalui pertempuran sengit, dan Anda sama sekali bukan tandingan saya. Kata lelaki setengah baya bertanduk satu. Bukankah kau baru saja bertarung dalam pertarungan besar? Kau tidak akan tahu apakah kau lawanku sampai kau mencobanya. Lin Chong tersenyum dingin. Ledakan satu. Setelah mengatakan ini, saat Lin Chong menempelkan jari-jarinya membentuk pedang, langit dan bumi tiba-tiba kehilangan warnanya. Tekanan yang mengerikan mengalir turun seperti sungai dari langit, dan retakan-retakan kecil muncul dalam kehampaan dalam radius 100 kaki. Sebelum cahaya pedang emas menyentuh pria parubaya bertanduk satu itu, roh jahat yang mendidih di sekitar tubuhnya telah ditekan dan dihilangkan 3 poin. Seni pelangi emas matahari bulan. Pupil mata lelaki setengah baya bertanduk satu itu mengecil, kabut hitam yang melilit tanduknya tiba-tiba membengkak, dan tubuhnya yang awalnya padat berubah menjadi bola api hitam yang mengalir. Api aneh ini berubah menjadi wajah hantu yang mengerikan di kehampaan, menelan energi lurus dalam pedang Lin Chong. Api jantung pemakan kejahatan hitam dari 4 dunia bawah. Lin Chong mencibir, beraninya kau memamerkan tipu daya kecilmu di hadapanku. Gerakan ajaib tangan kirinya tiba-tiba berubah, dan cahaya pedang emas yang awalnya terang tiba-tiba berubah menjadi 3 bagian merah. Matahari merah keemasan yang besar tiba-tiba terbit di antara langit dan bumi, dan api matahari yang membakar mengalir turun bagai air terjun. Bola api hitam itu mengeluarkan teriakan melengking dalam aura yang sangat kuat dan maskulin, dan wajah hantu itu langsung menguap menjadi ketiadaan. Pria parubaya bertanduk satu muncul, sisik di lengan kanannya telah berubah menjadi arang, dan matanya penuh ketakutan. Pria parubaya bertanduk satu itu berwajah dingin. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia perlahan merentangkan telapak tangannya. Ledakan, di antara langit dan bumi, tombak yang sangat gelap muncul di tangannya. Tombak jiwa darah, ini menarik, sepertinya sudah dipukul sampai marah. Ketika Tuan Ming melihat tombak di tangan pria parubaya bertanduk satu, dia tersenyum kecil. Pria parubaya bertanduk satu itu tiba-tiba menggigit lidahnya dan menyemburkan darah dari tanduknya. Tombak hitam yang dipenuhi duri itu mulai memperlihatkan garis-garis berdarah, dan raungan ribuan roh pendendam pun terdengar samar-samar. Pengorbanan jiwa darah. Wajah Lin Chong tampak serius. Ini adalah teknik terlarang dari 4 istana dunia bawah.
Teknik ini dapat meningkatkan kultivasimu hingga 30% untuk sementara, tetapi harganya adalah mengurangi umurmu hingga 100 tahun. Sebelum dia selesai berbicara, pria parubaya bertanduk satu itu berubah menjadi aliran cahaya merah darah dan menyerang. Saat tombak itu diayunkan, kekosongan itu terbelah menjadi beberapa retakan sepanjang lebih dari 10 kaki, dan rantai berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari retakan di kekosongan itu, menjerat Lin Chong dengan bau busuk. Matahari dan bulan berputar, hancur. Lin Chong membentuk segel rumit dengan tangannya, dan 9 bayangan gagak emas tiba-tiba muncul di belakangnya. Kobaran api itu membentuk domain absolut, dan rantai berwarna darah itu menguap menjadi gas darah bahkan sebelum mereka bisa menyentuhnya. Sedangkan tombak itu sendiri langsung menuju ke tenggorokan Lin Chong seperti ular berbisa yang menyemburkan lidahnya. Suara logam yang beradu terdengar memekakkan telinga, tangan kanan Lin Chong yang dibentuk menjadi pedang, bertabrakan dengan tombak, menyebabkan percikan api beterbangan di mana-mana. Tanah di bawah kaki mereka runtuh dengan ledakan keras, dan gunung-gunung serta hutan dalam radius 100 mil hancur menjadi debu akibat energi tersebut. Keras kepala, Lin Chong tiba-tiba menempelkan jari-jarinya membentuk telapak tangan, tanda matahari dan bulan yang muncul di telapak tangannya meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Matahari besar berwarna merah keemasan dan bulan purnama berwarna putih keperakan saling terkait dan berputar di belakangnya, membentuk diagram Tai Chi Yin Yang. Fluktuasi energi yang mengerikan membuat tulang-tulang pria parubaya bertanduk satu itu mengeluarkan suara renyah seperti kacang yang meletus. Chen Ping masih pulih dengan cepat, menyerap semua jenis sumber daya di cincin penyimpanan seolah-olah semuanya gratis. Dia harus pulih secepat mungkin, kalau tidak dia akan berada dalam bahaya, karena Tuan Muda Ming belum bergerak sama sekali, dan dia tidak tahu apakah orang ini masih bisa merekrut orang. Pada saat yang sama, Chen Ping terus memperhatikan Lin Chong, dan kekuatan yang dikeluarkan Lin Chong juga melampaui imajinasi Chen Ping. Kekuatan yang bisa menjadi yang ketiga di dunia surga dan manusia bukanlah kekuatan biasa. Untungnya, kota matahari dan bulan adalah cabang dari Istana Tianlong, kalau tidak, Chen Ping tidak akan tahu bagaimana menghadapi situasi saat ini. Matahari dan bulan bersinar bersama, tekan. Saat Lin Chong meraung, diagram Yin Yang Tai Chi jatuh dengan suara ledakan keras. Pria parubaya bertanduk satu itu mengeluarkan raungan putus asa, dan kabut hitam di sekitarnya hancur menjadi ketiadaan. Roh pendendam pada tombak berwarna darah itu terbakar matahari dan menjerit kesakitan. Tepat saat diagram Tai Chi hendak menghancurkannya, tanah tiba-tiba terbelah menjadi jurang yang dalam dan tangan-tangan bertulang putih yang tak terhitung jumlahnya muncul dari dalam tanah, benar-benar menahan penindasan diagram Tai Chi Yin Yang. Mau pergi, Lin Chong mencibir, dan cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari ujung jarinya. Cahaya keemasan itu tampak lemah, tetapi saat menyentuh tanah, ia berubah menjadi ribuan benang pedang, yang seketika memotong semua tulang tangan dalam jarak 100 kaki menjadi bubuk. Pria parubaya bertanduk satu itu mengambil kesempatan untuk jatuh ke dalam jurang, tetapi sosok Lin Chong muncul di tepi jurang seperti hantu. Kau mencoba menghindar di depanku. Lin Chong mengulurkan tangannya dan menekan tepi jurang, api matahari yang mengerikan menyebar di sepanjang urat bumi. Seluruh negeri Wuang tiba-tiba berguncang hebat, terdengar teriakan melengking seorang lelaki setengah baya bertanduk satu dari dalam tanah, diikuti oleh sosok hangus yang terlempar keluar dari tanah bagai bola meriam. Kaisar Lin, reputasimu memang pantas. Pria parubaya bertanduk satu itu diselimuti api, tanduknya patah menjadi dua, dan satu matanya menatap Lin Chong. Tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak, tapi apakah menurutmu ini sudah berakhir? Sebelum dia selesai berbicara, dia meraih jantungnya dengan tangan kosong. Saat mata Lin Chong tiba-tiba berubah, tubuhnya tiba-tiba membengkak seperti bola, dan pola berwarna darah di tanduknya menyala dengan cahaya merah yang menyilaukan. Tidak, dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Chen Ping tiba-tiba berdiri, tetapi sudah terlambat untuk menghentikannya.
Seluruh tubuh lelaki setengah baya bertanduk satu itu meledak dengan suara keras, dan bintik-bintik cahaya merah darah yang tak terhitung jumlahnya beterbangan seperti kunang-kunang, namun berubah menjadi wajah hantu yang mengerikan saat menyentuh tanah. Hehehe, Kaisar Lin, nikmatilah kutukan 4 dunia bawah. Wajah-wajah hantu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menerkam Lin Chong, tetapi mereka berteriak ketika menyentuhnya dalam jarak 3 kaki. Saya melihat tanda matahari dan bulan muncul di antara alis Lin Chong. Wajah hantu itu berubah menjadi asap hijau saat mereka menyentuh Yang Yan. Hanya sebagian kecil saja yang berhasil menembus pertahanan dan menempel pada lengan Lin Chong. Brengsek, wajah Lin Chong sedikit berubah, dan kristal es langsung terbentuk di lengan kanannya. Melihat kejadian itu, Chen Ping segera menghancurkan jimat giok itu. Kemudian api seketika menutupi seluruh langit, membakar wajah hantu yang tersisa menjadi abu. Kaisar Lin, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Meskipun Chen Ping belum pulih sepenuhnya, dia harus membantu Lin Chong saat ini. Tuan Chen, tidak perlu. Lin Chong tiba-tiba menyatukan jari-jarinya dan memotong lengan bajunya yang terkikis, memperlihatkan otot-ototnya yang sekuat besi. Tanda matahari dan bulan menyebar dari tengah alis ke seluruh lengan kanan, dan garis-garis hitam mencair seperti salju di bawah nyala api matahari. Apakah badut-badut dari 4 dunia bawah ini benar-benar mengira bahwa seni pelangi emas bulan matahariku hanyalah sebuah hiasan? Dia menatap Chen Ping dan berkata, Tuan Chen, silakan beristirahat. Akibat, tepat saat Chen Ping hendak berbicara, bumi tiba-tiba berguncang lagi. Puluhan sosok yang terbungkus kabut hitam bergegas keluar dari jurang, dan pemimpinnya sebenarnya adalah Tuan Muda Ming. Dia terlihat berdiri di atas kapal perang tulang, diikuti oleh 4 peti mati yang memancarkan aura mengerikan. Kaisar Lin punya cara yang bagus, tapi sayang. Tuan Muda Ming tersenyum sinis, kamu jatuh ke dalam perangkap. Master Ming tidak pernah menganggap serius Chen Ping. Dia merasa bahwa ancaman terbesar datang dari Lin Chong. Kaisar Kota Matahari Bulan merupakan kekuatan ketiga terkuat di dunia surgawi. Itu bukan sekedar komentar biasa. Kekuatan Lin Chong tidak rendah, jadi Tuan Muda Ming sedikit takut. Tapi sekarang, setelah 2 pertempuran hebat, Lin Chong sudah kelelahan. Dasar kau orang hina, dibandingkan dengan ayahmu, kau sama sekali tidak lebih baik darinya. Kecuali dalam hal berpura-pura menjadi hebat. Lin Chong menatap Ming Shao dengan wajah penuh amarah. Sudah terlambat bagimu untuk mengatakan apapun sekarang. Tuan Muda Ming menyeringai. Dia hanya melambaikan tongkat tengkorak, dan 4 peti mati pun terbuka. Aura jahat yang mengerikan membubung ke langit. 4 mumi yang mengenakan baju zirah gelap perlahan berdiri, dengan nyala api berpendar hijau tua berkelap-kelip di rongga mata mereka yang kosong. Mayat jahat, pupil mata Lin Chong mengecil. Beraninya 4 dunia bawah memanggil mayat jahat kuno. Hehehe, Kaisar Lin memiliki penglihatan yang bagus. Tuan Muda Ming mengarahkan tongkatnya ke arah Chen Ping. Hari ini, aku tidak hanya akan menghancurkan kota matahari bulanmu, tetapi aku juga akan mengambil kepala bocah Chen Ping ini. Aku ingin memberinya pelajaran. Di dunia surga dan manusia ini, hanya aku yang berpura-pura keren. 4 mayat jahat tiba-tiba melesat keluar, dan embun beku mengembun di udara dimanapun mereka. Lewat, energi yang di sekitar Lin Chong melonjak, tetapi ditekan hingga 30% saat bersentuhan dengan mayat jahat itu. Yang lebih mengerikan lagi, masing-masing mayat jahat itu berisi ratusan roh pendendam, dan jeritan mereka yang melengking membuat gendang telinga mereka yang bertarung langsung sakit. Chen Ping berjuang untuk berdiri, dan busur Raja Dewa terus berdengung. Namun, ketika ia mencoba menarik tali busur, tiba-tiba ia merasakan nyeri tajam di dadanya. Chen Ping berlutut dengan 1 kaki, wajahnya sepucat kertas, butiran keringat seukuran kacang mengalir di dahinya. Harga penggunaan busur Raja Dewa telah muncul dengan putus asa. Senjata ajaib ini kalau tidak digunakan dengan benar akan menjadi bumerang. Walaupun Chen Ping memegang busur Raja Ilahi di tangannya saat ini,
dia tidak dapat mengerahkan kekuatannya karena gangguan kekuatan spiritual di tubuhnya. Dia mengatupkan giginya dan berusaha mengalirkan kekuatan spiritualnya, tetapi hal itu menyebabkan dadanya bergejolak dan dia hampir muntah darah. Ketika Lin Chong melihat ini, hatinya menegang dan dia melirik Chen Ping dengan linglung. Tepat pada saat ini, sesosok mayat dari alam baka memanfaatkan kesempatan itu, mengayunkan lengannya yang layu sambil memancarkan cahaya hijau redup dan menghantam ke arah Lin Chong. Lin Chong menghindar ke samping, namun bahunya tetap tersapu oleh kekuatan dingin itu. Lapisan tipis es langsung terbentuk di pakaiannya dan kulitnya berubah ungu. Kaisar Lin, hari ini adalah hari kematianmu. Tuan Muda Ming berdiri di atas kapal perang tulang dan tertawa penuh kemenangan. Dia mengayunkan tongkat tengkorak di tangannya semakin cepat, memerintahkan 4 roh jahat dunia bawah dan puluhan prajurit kerangka untuk mengepung Lin Chong dan Chen Ping. Lin Chong menarik napas dalam-dalam, dan cahaya seni matahari, bulan, dan pelangi emas di sekelilingnya melonjak lagi, mencoba menerobos pengepungan. Dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, dan 9 bayangan gagak emas di belakangnya bersinar terang. Setiap burung gagak emas mengeluarkan teriakan yang keras, dan kobaran api matahari yang membakar bagaikan gelombang yang bergulung-gulung, menghantam energi jahat di sekelilingnya, gelombang demi gelombang. Matahari dan bulan berotasi, dan alam semesta berguncang. Lin Chong meraung, dan seberkas cahaya keemasan berisi kekuatan maskulin tak terbatas melesat ke langit, seketika menyelimuti sesosok mayat. Mayat jahat itu meraung kesakitan dalam nyala api matahari. Baju zirah gelap di sekeliling tubuhnya mulai mencair. Roh-roh pendendam yang tersegel dalam tubuhnya pun terlepas dari belenggu mereka dan berubah menjadi ketiadaan dalam nyala api matahari. Namun, 3 mayat jahat lainnya memanfaatkan momen ketika kekuatan lama Lin Chong baru saja habis dan kekuatan barunya belum terbentuk, dan melancarkan serangan pada saat yang sama. Tombak hitam, bilah tulang, dan rantai besi di tangan mereka, terbungkus dalam aura dingin dan suram, menusuk Lin Chong dari berbagai arah. Mata Lin Chong berbinar, dan sosoknya menjadi sulit ditangkap seperti hantu, menghindari serangan dalam situasi berbahaya. Sementara Lin Chong menarik sebagian besar perhatian musuh, Chen Ping menahan rasa sakit yang hebat di tubuhnya, duduk bersila, dan pulih dengan cepat. Chen Ping mengerahkan segenap tenaganya untuk berlatih teknik konsentrasi, dengan gila-gilaan menyerap roh-roh jahat di sekitarnya. Ini akan memungkinkannya untuk pulih dan juga membantu meringankan sebagian tekanan Lin Chong.